Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supian Hidayat, NPM 22106310500108. Saya dari kelas 1E. Di video ini saya akan mempresentasikan relasi dan fungsi, di mana video ini ditunjukkan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Logika, Matematika, dan Himpunan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, MPD. Tanpa berlama-lama panjang, langsung saja kita masuk ke materi utama presentasi hari ini. Introduction. Relasi merupakan hubungan antara satu himpunan dengan himpunan lainnya. Misalnya, ada dua buah himpunan A sebagai domain dan B sebagai kodomain. Relasi menyatakan hubungan A dengan B, sedangkan fungsi adalah aturan yang menghubungkan setiap elemen dalam sebuah himpunan. Ini merupakan konsep dasar dari presentasi kita hari ini, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Jadi ini adalah konsep dasarnya atau pendahuluannya. Kita langsung ke materi mengenai relasi. Jadi, relasi adalah hubungan antara anggota-anggota himpunan yang direpresentasikan dengan menggunakan struktur yang disebut relasi. Untuk mendeskripsikan relasi antara anggota-anggota dua himpunan A dan B, dapat digunakan pasangan terurut dengan anggota pertamanya diambil dari A dan anggota keduanya diambil dari B. Relasi dua himpunan disebut relasi biner. Nah, ini adalah untuk contoh soalnya. Misalkan O adalah himpunan orang, A adalah himpunan angkutan umum, dan N adalah relasi yang mendeskripsikan siapa yang menaiki angkutan umum tersebut. Di sini himpunan O anggotanya adalah Asep, Indah, Caca, Dini. Himpunan A yang mendeskripsikan himpunan angkutan umum, anggotanya adalah Pasar Minggu Tebet, Senayan Sudirman, Jakarta Kota Gandong Dia, Kampung Pulau Jatinegara. Jadi untuk singkatan-singkatan ini adalah singkatan dari Pasar Minggu Tebet. Ini adalah singkatan-singkatan dari arah dari atau rute dari eh, transportasi umum tersebut. Dan relasi yang mendeskripsikan siapa yang menaiki angkutan umum tertentu, angkutan tersebut adalah Asep PT. Artinya Asep menaiki angkutan umum ke arah dari Pasar Minggu ke Tebet. Terus Indah SS, artinya Indah menaiki angkutan umum dari Senayan ke Sudirman. Terus Caca JG, artinya Caca menaiki angkutan umum dari Jakarta Kota ke Gandong Dia. Dan ini KJ, artinya ini menaiki angkutan umum dari Kampung Pulau ke Jatinegara. Ya, seperti ini kurang lebih. Ini adalah contoh pasangan himpunan relasi terurut, dan ini adalah dalam bentuk teksnya. Lanjut ke menyatakan relasi. Jadi relasi itu kurang lebih dapat dinyatakan dengan empat cara. Yaitu yang pertama itu dengan menggunakan diagram panah seperti contoh yang ini. Ini adalah menyatakan relasi dengan diagram panah. Terus yang kedua itu dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan seperti contoh yang sebelumnya, yang ini. Ini adalah contoh menyatakan relasi dengan cara pasangan himpunan berurutan. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan diagram Cartesio seperti ini. Dan yang keempat yaitu dengan menggunakan tabel. Biasanya yang paling banyak kita temui dalam menyatakan suatu relasi ini biasanya dengan cara diagram panah. Selanjutnya itu fungsi. Jadi fungsi didefinisikan sebagai aturan yang menetapkan bahwa setiap satu anggota himpunan A berpasangan dengan satu anggota himpunan B. Anggota-anggota himpunan A yang mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B disebut daerah asal atau domain. Anggota-anggota pada himpunan B yang merupakan pasangan anggota-anggota himpunan A disebut daerah nilai. Oh maaf, di sini bukan daerah nilai. Oh benar, daerah nilai. Jadi ini adalah contoh fungsi seperti ini. Terus ada beberapa penyajian fungsi, kurang lebih ada dua.
yang dimana di sini itu dengan menggunakan cara aturan dan cara himpunan. Untuk notasinya seperti ini untuk menggunakan penyajian himpun dengan menggunakan cara aturan, dan ini notasi dengan menggunakan cara himpunan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi khusus. Kurang lebih fungsi-fungsi khusus ini terbagi menjadi 5 ya. Jadi untuk yang pertama itu adalah fungsi subjektif. Jadi fungsi subjektif itu adalah suatu fungsi F di mana A disebut fungsi subjektif dari A kepada B bila setiap anggota B merupakan bayangan dari suatu anggota A. Ini adalah untuk apa pengertian sendiri dari fungsi subjektif. Terus untuk yang kedua itu adalah fungsi injektif. Jadi fungsi injektif disebut suatu fungsi F A ke B disebut fungsi injektif bila anggota-anggota dari B merupakan bayangan dari tepat satu anggota A. Ini pengertian dari fungsi injektif. Yang ketiga itulah fungsi bijektif. Suatu fungsi F A maka B disebut fungsi bijektif apabila fungsi F adalah fungsi subjektif dan sekaligus injektif. Jadi fungsi objektif itu adalah gabungan dari fungsi subjektif dan fungsi injektif. Yang keempat adalah fungsi konstan. Jadi suatu fungsi F A maka B disebut fungsi konstan bila bayangan semua anggota A adalah satu anggota yang sama di B. Untuk yang terakhir itu adalah fungsi identitas. Suatu fungsi F A maka B disebut fungsi identitas bila bayangan dari setiap anggota dari A adalah dirinya sendiri. Daerah asal dan daerah kawan dari suatu fungsi identitas adalah himpunan yang sama. Ini adalah macam-macam fungsi khusus, kurang lebih ada 5. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi saya hari ini, jadi fungsi bisa dikatakan sebagai bagian khusus dari relasi. Namun belum tentu semua relasi adalah fungsi, karena fungsi ada aturannya gitu. Terus fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Seperti itu. Ini adalah kesimpulan dari presentasi saya hari ini. Thank you. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila dalam membawa presentasi ini masih banyak kekurangan, terutama dalam isi materi dari relasi dan fungsi. Saya hanya menggambarkan detail-detail kecil saja, jadi masih belum cukup mendalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.